periksa itu Rudiana. Dari mana dia bisa memunculkan nama 11 orang termasuk 3 DPO itu? Karena dia tidak menyaksikan. Kenapa saya mengatakan harus tanya ke Rudiana? Karena dari semua keterangan para terdakwa, para terpidana itu ya, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa saya melakukan, si Eka Sandi berperan sebagai ini, saya berperan sebagai, tidak ada. Itulah yang saya lihat juga dalam putusan ini, terdakwanya tidak mengakui. Saksi-saksi semuanya ada 22 saksi ya. Tidak ada yang melihat langsung Pak Karni. Aep dan Dede itu hanya melihat lempar-lemparan. Setelah itu dia kabur ke arah sumber, dia pulang sama Dede. Berbeda dengan kejadian yang didakwakan itu di Jembatan Talun, sementara dia tidak sampai Jembatan Talun, sudah pulang. Itu pun setelah itu Dede kemudian mencabut keterangannya bahwa dia mengakui keterangan itu adalah bohong. Makanya diproses di Mabes Polri. Cuma Mabes Polri ini lelet. Kenapa enggak segera itu dia diproses? Kan itu. Kalau diproses kan jelas ada kepastian hukum memberikan keterangan palsu atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dampak dari ini selain ya harus tanya ke Rudiana. Saya yakin Polda Jawa Barat penyidik Polri ini tidak akan bisa lagi menetapkan tersangka kepada Peggy. Kenapa? Yang Peggy yang dianggap DPO. Kenapa? Karena dari ciri-ciri berbeda. Itu kata saudara tidak dari ciri-ciri berbeda juga kemudian sudah ada putusan pra peradilan nomor 10 ya Pit.pra tahun 2024 tanggal 8 Juli 2024. Bang Karni, terkunci Pak Karni. Saya Bang Karni untuk ya, menanggapi yang bersangkutan karena dia menyebut nama saya berkali-kali dan nama klien terkunci saya Pak Karni di amar putusan nomor 5 ya. Dalam putusan Prapit itu tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya termohon dalam hal ini penyidik berkenaan dengan penetapan tersangka terhadap pemohon Peggy Setiawan itu kan terkait kasus Mas Vina. Itu kau udah salah itu pemahamanmu itu salah ya, lebih sehingga lanjut ya saya yakin sekali Peggy tidak akan ya, tidak akan bisa dan lain itu maksudnya itu bukan. Kalau dua-dua gak ada yang bisa kita saya Bang Karni, makanya saya harus balas gitu loh. Ini biar tuntas. Jadi saya menyampaikan ini satu mengamati PK. Gitu yang kedua saya sebagai kuasa hukum Peggy ini ya, dampak dari putusan PK yang ditolak ini kan otomatis perkara pembunuhan itu masih ada. Otomatis DPO itu masih ada kan. Tapi kami sebagai pengacara Peggy kami pastikan berdasarkan putusan pra peradilan Peggy tidak bisa ditetapkan tersangka lagi. Kalau kita mengikuti pemikirannya siapa tadi namanya? Lupa saya. Aduh, Tony ya. Karena dia ini selalu ribut terus di Cirebon. Nah, kalau saya mengikuti pemikiran dia ini berarti penyidik tidak bisa membuka sprindik baru. Anda ini ngomong asal-asalan saya lihat gitu loh. Pemahamannya itu, ini nanti kita tanya ahli hukum ya. Penetapan tersangka lanjutnya itu tidak sah itu maksudnya itu Mas seperti penyitaannya, penetapan penyitaan, penetapan penahanan, baik itu penggeledahan dan itu tidak sah lagi akibat dari penetapan tersangka itu untuk lanjutannya gitu loh. Bukan malah berarti penyidik tidak bisa buat sprindik baru. Hebat kali Anda gitu mengangkat undang-undang gitu. Nanti biar ahli hukum pidana lebih detail lagi menjelaskannya. Terus yang kedua, Anda tadi sering sebut-sebut nama saya padahal saya tidak pernah menyebut nama saudara gitu. Menyangkut terkait dengan saudara bilang tadi tidak adanya scientific crime dalam perkara tersebut. Ngerti nggak yang dikatakan scientific itu apa? Visum, tahu nggak visum apa? Hasil otopsi tahu nggak? Itu scientific bukti, itu mikro evidence Mas. Itu loh, bukti ilmiah. Kalau memang visum itu bukan bukti ilmiah, waduh, ini gawat kita ini. Kalau pemahaman Anda seperti itu gitu loh. Visum, et repertum itu ada bukti ilmiah, ya, hasil otopsi dan lain-lainnya. Jadi jangan dibilang tidak ada scientific. Nah, terus yang kedua terkait dengan Anda bilang sumbernya adalah dari Rudiana. Anda itu salah besar. Makanya pelajari semua berkas perkara. BAP itu bukanlah alat bukti. Alat bukti itu adalah keterangan saksi yang di bawah sumpah. Gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184. Di dalam putusan itu sudah jelas Rudiana menjelaskan dari muka persidangan. Dia itu mengetahui informasi A, B, C, D dan lain-lain itu dari Jaya dan Sudirman. Setelah itu dikembangkan penyidik.
dengan 7 terpidana ini. Teriaklah dia cerita, ini saya bertemu dengan ini dan rangkaiannya dari mereka sendiri. Jadi jangan Anda menafsirkan seolah-olah semua Rudiana hebat apa dia. Orang dia hanya pelapor gitu loh. Pengembangannya itu ya di penyidikan, di kepolisian. Bukan tugas Rudiana yang mengembangkan itu. Nah, maka dari itu saya minta Bung Tony itu baca lagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya bawa nih. Iya, sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Pitra yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Sini. Nah, oke. Nih, saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Nih, Sebentar ini saya yang mau ngomong. Baca nih. Saya yang mau menanggapi. Tadi bilang saya kemarin Saya yang mau menanggapi. Dengerin nih. Gitu. Ya. Ini putusan Mas, nomor ya. 4 PIT ya. Silakan, gimana? Putusan nomor 4 PIT atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, termasuk ya Kak Sandi ya, Hadi Saputra. Kemudian ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan dikatakan kan. alat bukti Yang di adalah persidangan kan. keterangan saksi dibuka persidangan. Yes. Jadi apa yang Sebentar, di BAP itu? sebentar. Tunggu dulu, karena Nih, saya ya. tadi bilang apa yang di BAP itu? Sebentar. Nanti akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini saudaraku. diuji. Ini Jadi diuji jangan ya. ada omon-omon. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. saya- gimana Bang Karni ini? Karena gak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni gak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar Enggak, lihat. kamu duduk. Orang Nih, orang tua. Duduk situ. terdakwa. Saya semakin suruh duduk saya nggak duduk. Enggak, kamu Terdakwa duduk Hadi aja situ. Saputra. Saya bacakan Saya yang dengar Sandi juga aja kamu dia. saya gitu. Duduk aja situ. Jadi terkait kau DPO, ngerti nggak pasal 184? Coba baca. terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana, Pasal 184 itu tidak ada bukan sebutkan BAP. bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan. Bahwa Halo. semua jawaban Mas, dengar yang dulu. ada di berita acara Dengar pemeriksaan dulu. kepolisian Gimana, keluar Bang? dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya di sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa membubuhkan mau para masnya itu Artinya, geleng-geleng ini sampai tidur-tiduran nggak akan bisa terdakwa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan